Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore ini lagi ada di kamar bareng Mas Bumi. Mas Bumi lagi bersedih karena lagi nggak tahu dia bermain-main sama kakaknya, berantem-beranteman. Gak usah bersedih Mas Bumi, keep happy, enjoy. Jadikan pelajaran kenapa kok terjadi seperti itu. Oke teman-teman, nah, saya tadi pagi itu bikin status di WA, terus mengenai olahraga. Dan ternyata ada yang ngomentarin sampai ngobrol lama tadi. Jadi saya sambil kerja, sambil ngadmin, sambil nonton, sambil mantau Mas Bumi, Bapak Alista. Jadi banyak. Intinya adalah ternyata tersambungkan silaturahmi itu dari berbagai macam cara, teman-teman. Saya dulu sama beliau tuh satu kantor, di kantor yang lama, dan beliau udah pindah kantor baru, bahkan udah sempat resign, sempat ke mana ya, kalau nggak salah ke area Sumatera atau Palembang, saya nggak tahu detailnya. Dan ternyata beliau kembali ke Jakarta, kerja lagi, ngantor lagi di kantor yang terakhirnya beliau kerja lagi. Dan terakhir dia ngobrol-ngobrol gimana sih belajar masalah mau usaha dan pengen resign, karena memang sepertinya sudah jiwanya udah pengen mandiri. Dan ya kalau ada kerja kan selalu ada masalah ya teman-teman. Saya dulu juga ngadepin kerja bermasalah, ada masalah saya ini. Dan masalah terbesar saya di ending-endingnya adalah saya waktu itu saya merasakan gimana macetnya perjalanan dan membuat saya stres si panjang jalan. Karena waktu itu saya ingat banget, saya ngantuk nyetir gitu di jalanan. Waktu itu kan belum punya mobil, dan udah punya mobil akhirnya seneng banget bawa mobil. Lama-lama kok terasa ya nggak nikmat juga ya punya mobil ternyata kalau macet begini. Dan semakin menguatkan saya untuk belajar, pengen banget doa ke Allah untuk bisa belajar untuk wirausaha. Dan akhirnya proses perjalanan terjadi, dan sampai akhirnya saya bisa diijabah dengan cara-cara di luar nalar saya sendiri. Itu teman-teman, mungkin cerita-cerita ini sudah saya angkat. Nah intinya adalah saya memotivasi beliau kalau memang mau itu ya dimulai aja, tapi jangan gegabah kayak saya dulu main resign aja gitu. Jadi dimulai dulu usahanya. Nah saya cerita-cerita gimana sih ya, mau nggak mau kalau yang saya ceritakan pasti bersangkutan dengan saya ya, gimana biar jualan online. Saya sendiri pun saat ini masih belajar teman-teman, jadi saya belum jago, belum keren gitu. Jadi saya sharing aja, saya motivasi ya coba deh belajar. Sekarang mungkin paling cara termudah, modalnya sangat murah adalah belajar affiliate. Nah, affiliate paling mudah ya jualan somai saya gitu. Itu yang termudah, entah di Tokopedia, entah di Shopee, entah di mana. Dan yang salah satu hal yang paling urgent saat ini yang perlu dilakukan adalah belajar ngonten teman-teman. Dan konten seperti apa? Kita semua punya keunikan masing-masing, gaya masing-masing, style masing-masing ya. Jadi gas aja. Yang penting saya pesen nggak ada kata telat untuk memulai. Berentrepreneur, berwirausaha itu ruhnya sebenarnya di mana-mana bisa diterapkan. Contoh, ya disiplin, bangun lebih pagi, konten selalu istiqomah untuk belajar konten, entah itu TikTok, Shopee, YouTube, apapun, Instagram. Yang penting bergerak dan dimulai segera. Terus ya belajar gimana caranya belajar jualan teman-teman. Saya sendiri jujur masih jauh bisa berjualan, tapi ya karena sudah daily life saya menjadi seorang pedagang, ya wes akhirnya coba terus dan menemukan ya hal-hal baru, hal yang saya coba dan coba. Terus kalau nggak continue dilakukan ya bisa berubah terus teman-teman, ya bisa ketinggalan gitu ya. Terus kayak kemarin saya pengalaman di bulan Ramadan, ternyata saya baru ngeh lagi, oh iya ya Ramadan ini kan momentum. Kadang-kadang saya belum pede teman-teman bahwa Ramadan itu ya nanti gimana gitu. Kemarin si bunda udah nekat, beliau beli banyak peralatan hampers gitu, dan ternyata sold out loh guys. Beliau beli apa namanya itu, tentengan kayak gitu, eh namanya apa, tas ya, tas kayak rotan gitu dari plastik, dan ternyata itu sold out teman-teman. Crazy sold out loh. Sampai di hari H beli lagi udah nggak ada, sampai pita-pitanya tuh habis. Ya ucapan lebaran sampai habis. Kalau oh iya ini kan momentum. Nah sebenarnya ini kan udah terulang berapa kali ya. Beberapa kali mestinya saya udah lebih berani lagi, lebih pede lagi. Dan itu kan nggak basi teman-teman. Cuman kalau ada tahunnya emang basi ya. Misalkan 45 Hijriah habis ya. Misalkan nggak bisa di tahun depan. Nah, pengalaman seperti ini selalu ada hal baru, hal-hal yang terus harus diupdate. Dan satu lagi memang yang agak berat itu apa? Konsisten, teman-teman. Contohnya saya ngupload aja, bikin video kayak gini nih,
Ini untuk konsisten berat loh teman-teman. Karena ya itu tadi godaannya, salah satu godaan seorang entrepreneur yang paling berat dilakukan adalah gimana kita konsisten. Ternyata jiwa konsisten isi ini bukan cuma hanya masalah berdagang, berjualan, belajar. Ya kehidupan kita untuk konsisten terus bergerak. Karena saya pernah dengar kalau kita udah nggak mau bergerak, ya kita mati. Jadi key-nya salah satunya dimanapun kita berada, belajar kita dari kecil sampai dewasa, ya terus keep movement, bergerak. Karena tanda-tanda kehidupan ada pada saat masih bisa bergerak. Gitu Mas Bumi, bener nggak? Kalau Bumi mau belajar, mau bergerak, insya Allah terus bertumbuh, terus bisa. Nah, alhamdulillah kayak cerita juga, mungkin kontennya udah masuk di Somai Wonders ya. Alhamdulillah hari ini Somai Wonders tadi mendarat di Dubai, Qatar gitu ya. Jadi ada saudara kita yang tinggal di Qatar, beliau bekerja di petrokimia, apa nama bahasanya, istilahnya agak susah gitu. Tapi intinya kalau bahasa Indonesianya ya petrokimia gitu. Jadi dari minyak itu dirubah jadi gas atau segala macamnya ke kimia-kimianya gitu. Dan beliau borong somai sampai 600 pieces teman-teman untuk dicoba dijual di sana. Bayangkan beliau udah jadi seorang petrodolar. Udah punya di perminyakan kan biasanya ya luar biasa ya uangnya. Beliau sambil mau jualan somai. Wah crazy. Itu bagi saya hal yang mustahil gitu loh. Tapi kok terjadi. Ya itulah doa-doanya orang tua. Doa-doanya itu bisa tersambungkan. Dan kembali lagi saya masih teringat di level kuantum apa bahasanya itu yang dari Ustadz Nasrullah itu mengatakan bahwa setiap kita, entah itu barang mati, barang hidup, semua itu punya energi. Dan energi itu memancarkan sinyal-sinyalnya sampai yang namanya bisa menembus batas sekat-sekat ruang kita jarak itu udah bisa ditembus. Dengan ini namanya udah level kuantum. Kuantum tuh lebih kecil daripada nuklir teman-teman. Nuklir, atom bukan nuklir ya, bom atom ya, nuklir ya. Atom itu udah kecil, salah satu hal yang kecil, tapi lebih kecil lagi adalah levelnya kuantum. Nah, pada saat sinyal kita bisa terus kita pancarkan kebaikan, hal positif, hal baik, insya Allah ya membawa kebaikan yang bisa menembus batas. Dunia bahkan bisa tertembus, hati bisa tersambungkan. Itu ya pasti lewat tentunya dari izin Allah, tetapi ayo kita belajar terus bisa memancarkan. Dan satu lagi kayak tadi teman saya yang sudah lama tidak kontak, tiba-tiba mengontak saya, akhirnya bisa ngobrol kembali dan saya bisa sharing, memotivasi beliau, ayo jangan takut. Ya nggak apa-apa, itu pasti jalannya Allah supaya membuat dirimu mungkin nggak betah, mungkin ada orang-orang yang bisa nggak sevibrasi, yang bisa bertentangan, bahkan merasa tertekan. Ya itu caranya Allah sebenarnya kalau kita melihat sisi positif. Saya dulu tertekan karena macet, stres, akhirnya saya berdoa, bermohon ke Allah supaya ya Allah kapan saya bisa di rumah aja, bisa main sama Mas Bumi seperti ini, terus tapi sambil bisa menghasilkan juga rupiah demi rupiah untuk bisa survive dan bisa untuk berkarya selanjutnya gitu teman-teman. Jadi setiap kondisi apapun itu syukuri. Saya tekankan lagi, saya baru belajar doa itu jangan selalu meminta, levelnya yuk kita coba naikkan bahwa setiap doa adalah kita bersyukur atas nikmat dan rezeki dari Allah. Insya Allah justru kita akan nikmatnya akan ditambah, rezekinya akan dibukakan. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi saya mengingatkan teman-teman bahwa kondisi sesulit apapun justru kadang-kadang itulah rezeki yang diberikan Allah supaya kita mau belajar, supaya kita mau bergerak, supaya kita mau bertumbuh. Karena sejatinya setiap masalah yang ada yang diberikan Allah itu justru tanda-tanda bahwa kita masih ada kehidupan. Kalau kita sudah tidak ada masalah, berarti sangat-sangat berbahaya. Oke teman-teman, kiranya sekian ocehan sore ini sambil mantau Mas Bumi yang lagi bersedih berantem sama kakaknya entah kenapa ini. Moga-moga baik-baik saja dan fine kembali. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.